pertama terima kasih juga untuk Aco ya. Alhamdulillah, terima kasih puji Tuhan kita sudah selesai ya menyelesaikan rancangan aktualisasinya dan alhamdulillah tadi penguji juga menyampaikan sudah runun ya dalam pembuatan menyusun naskahnya. Kemudian sebelum saya sampaikan tadi kayaknya hampir semua sama. Tadi ada yang di bold kayaknya ya di dalam APKL mana yang menjadi apa ya isu utama tolong di bold. Kemudian ada juga semua tadi IKU. Jadi kayaknya gini, IKU nanti kalau adik ketemukan IKU tambahkan aja di latar belakang bagian bawah itu kan habis analisa dampak isu jika tidak Recording gitu. in progress. Kemudian tambahkan aja aktualisasi ini akan menunjang IKU yang keberapa gitu aja. Yang cocok saja ya. Nggak usah tabel IKU-nya ya, nggak usah tabel IKU-nya tapi IKU yang mana gitu. Tadi kayaknya kalau yang nggak ada IKU mungkin lihat di SPM-nya atau apa ya kalau puskesmas itu aja. Jadi di latar belakang bagian bawah itu aja. Jadi kalimatnya ya eh, aktualisasi ini ya kegiatan aktualisasi akan menunjang atau apa ya menunjang atau apa ya maksudnya akan mendukung IKU yang keberapa gitu aja indikator kinerja utama. Kalau kecamatan nggak ketemukan IKU-nya ya coba dilihat apa yang ada di situ. Oke, itu aja sekalimat itu aja dan nggak usah tabelnya ya. Jadi kan ada IKU itu mana ya yang cocok dengan kegiatan kita ya, yang kembali ke kegiatan kita. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi adik-adik nanti habis ini adik-adik semua membuat lembar perbaikan ya, lembar perbaikan itu yang sudah ada nama pengujinya. Silahkan untuk lembar perbaikan gunakan saja tanda tangan scan-nya Budi. Cuma nanti pada saat pelaksanaan diusahakan basah ya. Oke, sekarang saya tunjukkan apa yang akan dilakukan. Jadi nanti untuk bab 1 dan bab 2 itu sama. Bab 1 dan bab 2 itu sama dengan apa yang kita lakukan, tetapi di dalam melaksanakan nanti di laporan aktualisasi maka kan sekarang kan masih rancangan ini yang dua ini ya. Proposal ini kan masih ada rancangan. Nah, pada saat melakukan aktualisasi maka bab 1, bab 2-nya tetap ini ya pendahuluan dan rancangan ya bab 2 kan rancangan aktualisasi. Kemudian pada saat nanti membuat laporan aktualisasi di kata pengantar itu kan ada tuh rancangan kalimat rancangan aktualisasi maka diganti laporan ya. Semua kata-kata rancangan diganti laporan. Demikian juga misalnya di pendahuluan ada kata rancangan ya ganti kayaknya di pendahuluan tidak ada deh latar belakang karena kan saya kurangi semua yang kalimat itu. Terus nanti untuk laporan aktualisasi itu sudah berubah ya di daftar isi tulis memang nanti pertama itu lembar pengesahan, baru lembar persetujuan. Kalau proposal kan lembar persetujuan, lembar perbaikan ya. Nanti kalau untuk laporan berarti pertama kali adalah lembar susunannya lembar pengesahan, habis itu lembar persetujuan. Nah, nanti pada saat sudah menyusun, nanti saya kirimkan contohnya. Tinggal ganti saja. Nah, sekarang yang adik-adik lakukan adalah membuat bab 3-4. Nanti saya kirim lagi ya, nanti ingatkan di grup, Bu, tolong bab aktualisasi nanti saya jelaskan, kemudian sebentar tetap saya sampaikan ya, sampaikan apa ininya tunggu saya kirim dulu saya share dulu bab 3 jadi tinggal nambahi bab 3 dan bab 4 sudah bisa dilihat Bisa Bude. Sekarang ya dengar baik-baik supaya nggak mengulang lagi nih bab 3 adalah pelaksanaan aktualisasi jadi 3.1 itu langsung kegiatan pertamanya apa misalnya kegiatan pertama menyusun SOP misalnya atau menyusun jadi 3.1 kegiatan 1 nanti 3.2 berarti kegiatan kedua kan begitu ya. Nah, cara menuliskan
3.1 menyusun petunjuk teknis atau menyusun SOP. Tentu terdiri beberapa tahapan kegiatan kan. Nah, yang A-nya itu adalah tahapan pertama kali di dalam menyusun itu A. Maka A konsultasi kepada mentor. Ini di sini adalah tahapan kegiatan nih. Nama tahapan kegiatan. Yang kami merah artinya sesuai substansi kita ya. Yang hitam berarti boleh dicontoh kan gitu kan. Pada saat konsultasi kepada mentor, tadi kan dirancangkan hanya jadwal tentatif ya. Nah, pada saat menuliskan, menarasikan semua aja yang di bab 3 itu betul-betul asli yang kita lakukan. Betul-betul apa adanya. Nggak usah direkayasa. Pokoknya apa yang dilakukan langsung tulis. Contohnya pada saat konsultasi kepada mentor, mungkin konsultasi nanti hari Senin kan sekarang Sabtu ya, maka ditulis ini Senin tanggal 29 kan gitu ya, September 2025. Tempatnya di mana? Misalnya di ruang kepala seksi, di ruang kepala bidang, di mana saja tuliskan. Kalau di rumah juga nggak apa-apa, di rumah ya gitu. Setelah adik-adik tulis itu, uraikan pelaksanaan. Di dalam uraian pelaksanaan adalah isinya adalah prosesnya. Misalnya adik-adik uraikan, misalnya ini konsultasi dengan mentor. Maka kita tuliskan pada saat konsultasi dengan mentor, saya menyampaikan apa saja rencana aktualisasinya dan misalnya intinya saya mendapatkan dukungan dan arah. Itu hasil. Jadi yang diuraikan di sini nih, cerita pelaksanaan dan apa hasilnya. Pada tahapan ini disertai beberapa foto, bila ada ini contohnya. Nah, contoh lagi hasil. Misalnya adik-adik ada tahapan, jadi di dalam hasil itu menarasikan prosesnya dan hasilnya yang berupa jumlah bisa dituliskan. Misalnya ada tahapan kegiatan cetak leaflet, maka ditulis di sini uraian. Pada saat mencetak leaflet, apa tuliskan? Jadi leaflet dicetak sebanyak berapa? Jumlahnya dituliskan. Ya, yang ada jumlah tetap dituliskan. Contoh lagi misalnya melakukan edukasi, tahapannya melakukan edukasi, maka dituliskan juga berapa orang yang hadir. Ya, oke. Jadi di dalam hasil bukan cuma kualitatif, bukan cuma narasinya saja, tetapi kalimatnya saja, tetapi jumlah yang kita hasilkan dituliskan. Paham sampai di sini? Misalnya tahapan mengupload atau memutar video, misalnya membuat video di YouTube atau di Instagram, maka pada akhir kegiatan nanti kita lihat berapa viewer yang sudah melihatnya selama 30 hari. Itu. Understand sampai di sini? Ya. Jadi untuk uraian pelaksanaan prosesnya kayak apa, hasilnya juga sudah ditulis. Kalau membuat poster cuma 2, ya tulis aja. Ya, membuat poster apa sejumlah 2. Pada saat menempel sebutkan ditempelkan di mana, gitu, di tempat mana. Nah, setelah itu ini ada foto kecil, kan ini kan konsultasi dengan mentor, maka ada foto kecil gitu ya, konsultasi dengan mentor. Nah, sekalian pada saat adik-adik semua di kegiatan Monef kan ada menganalisa ya, analisa hasil kuesioner. Maka yang ada di dalam gambar analisa itu sebaiknya diagram batang atau diagram balok apa lingkaran itu yang menunjukkan before afternya. Dulu nggak paham jadi paham, itu loh ya. Bisa? Jadi yang digambarkan di sini adalah itu hasil daripada analisa pada saat membuat analisa. Ya, tahapan analisa. Oke, kita lanjut ya, sekarang kita ke sini supaya konsultasi dengan mentor sudah kita uraikan semua. Terus kemudian setelah gambar ini,
Ya, keterkaitan substansi mata pelatihan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Nih, adik-adik bisa ceritakan pada saat melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan nilai apa. Diceritakan di sini. Pada saat ditulis saja pada saat saya konsultasi dengan mentor, saya gini, gini, gini prosesnya menerapkan berorientasi pelayanan yang mana. Kemudian pada saat itu saya juga akan menjelaskan apa-apa-apa maka akuntabel nilai mana gitu. Ya. Jadi kalimatnya mengalir saja sesuai dengan apa yang adik-adik lakukan. Kemudian dikaitkan dengan nilainya apa. Kalau sudah yang misalnya nilainya ada akuntabel, maka di bold tulisan akuntabel itu cerita. Terus adik-adik untuk pelaksanaan di sini boleh ditambah. Misalnya pada saat tadi kita merancang nilainya hanya terkait 3 aja. 3 aja, 3 maka pada saat pelaksanaan kok tambah, boleh ditambah. Awalnya nggak ada berorientasi pelayanan. Setelah diceritakan kok ada berorientasi pelayanan, boleh ditambahkan. Oke ya, paham ya? Kemudian karena adik-adik golongan 3, ini ada biru ini, khusus golongan 3 tambahkan apa akibat bila nilai dasar PNS tidak diterapkan pada tahapan ini, maka ini ada nilai. Analisa dampak nilai dasar ALN, jika nilai-nilai tersebut tidak diterapkan, maka berarti adik-adik pakai ini, karena golongan 3. Sudah paham ini ya? Ini baru konsultasi berakhir dari analisa dampak nilai. Setelah itu masuk bagian tahapan B. B misalnya mencari referensi. Kan gitu ya? Maka cerita lagi dari sini. Mencari referensi dilaksanakan pada tanggal apa, kemudian tempatnya di mana, mungkin cari referensi di rumah kan boleh ya, uraikan pada saat mencari referensi saya menggunakan bantuan internet dan gini. Tuh, hasilnya mendapatkan referensi tentang apa. Tuh. Kalau referensi kan belum ada jumlahnya ya. Kemudian tulis lagi keterkaitan gambar referensinya kayak apa. Kemudian ceritakan lagi keterkaitan dengan nilai dasarnya, kemudian analisa dampak nilai. Setelah itu masuklah tahapan berikutnya, yaitu misalnya menyusun SOP misalnya ya. Cerita lagi sampai di sana, itu SOP-nya apa. Terus ada lagi mengedukasikan, edukasi SOP, maka cerita lagi seperti sini. Ya, cuma kalau cerita tentang pada saat mengedukasi atau sosialisasi tentang SOP, tambahi yang hadir adalah sekian orang. Ya, dihadiri sekian orang. Tapi kalau edukasi dilakukan misalnya secara langsung, berapa yang sudah diedukasikan kepada berapa orang, berarti sudah ada jumlahnya. Oke, setelah selesai dicerita semua sampai selesai, maka ada ini bukti pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada lampiran ini nih. Jadi lampiran ringkasan pelaksanaan ini adalah meringkas apa yang adik-adik ceritakan dari A sampai D. Ya, paham nih ya? Jadi masukkan, jadi di sini A konsultasi dengan mentor, D mencari referensi atau merancang SOP-nya, terus di sini C-nya adalah menyusun SOP-nya dan edukasi. Misalnya ada ABCD berarti tulis tanggalnya berapa, kemudian apa saja yang dinarasikan ditulis. Tapi enggak usah dijelaskan kan, jelasnya kan sudah ada di atas sini kan? Ya, cukup ditulis saja berorientasi pelayanan apa-apa. Kemudian adik-adik setiap tahapan harus bisa bukti fisiknya apa ya untuk membuktikan bahwa saya bisa melakukan. Maka bisa pada saat konsultasi dengan mentor bukti fisiknya apa? Adik-adik surat dukungan. Nanti membuat surat dukungan. Kemudian foto. Foto ini hanya penunjang saja. Ya. Kemudian kalau merancang SOP maka desainnya.
ya, desain atau rancangan SOP-nya kayak apa. Nah, rancangan SOP biar cuma cakar-cakar nggak apa-apa, ditaruh situ. Kemudian kebetulan petunjuk teknis tadi atau SOP tanggal berapa ya, bukti fisiknya ya petunjuk teknis. Ya, ditulis saja begini. Kemudian pada saat melakukan edukasi, maka kalau ada daftar hadir, notulen dan fotonya. Nah, di sini setelah diringkas dalam tabel ada lagi sini. Nah, keterkaitan terhadap kedudukan peran agenda 3. Adik ceritakan pada saat menyusun juknis, maka keterkaitan dengan manajemen ASN apa, dijelaskan sedikit ya. Kemudian terkait dengan smart ASN bagaimana, jelaskan sedikit. Kemudian kontribusi terhadap misi kabupaten, misi yang keberapa. Kemudian penguatan, ini kan yang di kolom 6 itu ya, yang dirancangan di kolom 6 itu, masukkan sini. Sampai sini sudah selesai kegiatan 1. Maka dilanjutkan kegiatan kedua, membuat video misalnya kan, video lead feed dan apa. Mulai lagi seperti ini, ikutin aja mulai dari atas sini. Ya, nih. Berarti kegiatan 2.1, 2.2 adalah kegiatan kedua, yaitu membuat video dan sebagainya. Setelah selesai semua, kan ada yang kegiatannya hanya 4 gitu ya, 3 terus 4 berarti berakhir 4. 4 kan monef, ada lagi yang kegiatannya monefnya 5 ya, selesaikan. Setelah itu baru 5 berikutnya, 5 titik itu capaian dan kemanfaatan aktualisasi. Isinya seperti ini aja. Telah berhasil menata apa, atau telah berhasil mencetak leaflet sebanyak ini. Telah berhasil memutar video di Instagram dan dilihat sekitar tanggal sekian terakhir nanti viewernya berapa gitu. Ini aja strip-strip gitu. Inilah keberhasilan. Dan jumlahnya juga ada. Jumlahnya ya. Kemudian kalau perlu dimanfaatkan kuis siapa boleh. Selesai ini, adik-adik ini semua terukur. Bab 4. Bab 4 itu sudah terakhir. Isinya adalah nih, seluruh kegiatan yang direncanakan telah dapat diselesaikan dengan baik dengan misalnya 5 kegiatan dan tahapan kegiatannya berapa, dihitung di tabel tadi, ya kan? Tuh. Tahapan kegiatan kan berarti ini ya, Dek ya. Ini ya, 1, 2, 3 tambah lagi berapa kan gitu ya. Itu tahapan kegiatannya. Dan setelah dihitung, sudah, kemudian ini. B, selama pelaksanaan aktualisasi kami menjadi terinternalisasi, membiasakan, pokoknya apa yang sudah jadi kebiasaan adik-adik nilai itu. Pilih saja. Ya, misalnya, tapi nggak usah ditunjukkan kegiatan, langsung aja misalnya, selama pelaksanaan aktualisasi saya merasa sudah atau nilai dasar ASN yang sudah terinternalisasi dan sudah menjadi kebiasaan adalah nilai apa. Itu dijelaskan sedikit. Nggak usah semua, bisa 4 atau 5 saja, yang penting sudah menjadi kebiasaan. Misalnya berorientasi pelayanan, yaitu ramah ini gitu aja ya, itu. Terus C ini adalah ringkasan dari ini 3.5 capaian. Jadi C ini capaian aja, manfaat hasil capaian. Kalau di sini mungkin terlalu panjang adik uraikan, di sini ringkas saja, masukkan di bagian C. Understand? Terus yang 4.2 adalah rencana tindak lanjut. Misalnya rencana tindak lanjut itu tadi ada yang kegiatan kita batasi, misalnya cuma sampai berapa desa, ada tadi yang berapa kecamatan aja yang dilakukan. Atau misalnya
melakukan edukasi atau apa, cuma dilaksana atau penginputan tadi ya si siapa tadi ya, penginputan data penduduk misalnya yang dilaksanakan cuma di kecamatan desa yang terdekat 3 desa, maka tindak lanjutnya melakukan yang sama di desa lain, sebutkan desanya apa. Jadi keberlanjutan itu. Misalnya dokter tadi kan misalnya membuat tentang edukasi atau yang tadi apa ISPA apakah TBC tadi berapa di berapa desa, nanti tambahkan aja kemana. Kalau edukasi tadi tentang hipertensi, bikin lagi lah apa setelah hipertensi gitu. Jadi ini rencana tindak lanjut itu ya langsung aja item-item saja ya, strip melakukan membuat video apa yang tentang apa, kemudian melakukan pendataan apa tadi pendudukan di desa ini kelanjutannya daripada apa yang kita lakukan. Cukup 1 atau 2 saja cukup ya. Kemudian lampiran. Jadi adik-adik lampiran itu per kegiatan. Jadi setiap adik-adik melakukan kegiatan lampirannya lampiran itu naskah-naskah hasil. Misalnya nih ya, di agenda ini kan lampiran untuk kegiatan 1, maka surat dukungan asli, desain, petunjuk teknis, daftar hasil ini diklip ya atau disusun. Inilah bukti fisik eviden untuk kegiatan 1. Jadi setiap menyusun tabel begini langsung aja. Ini yang asli-asli. Kalau yang di narasi ini kan cuma foto-fotonya ya. Nah, tapi kalau yang di lampiran disusun setelah penutup itu yang asli, petunjuk tanah asli, daftar hadir asli, ya. Oke, tuh. Jadi di sini yang asli-asli setelah penutup nanti adik-adik membuat lampiran, ditulis di kertas warna gitu. Lampiran 1, kegiatan 1 membuat SOP. Nah, strip, surat dukungan, tulis semua di bawahnya kertas warna itu susun. Ya, surat dukungan, desain SOP, terus SOP-nya, terus daftar hadir, notulen di situ semua. Boleh ada foto, tapi sisa foto yang di sini. Kalau ada sisanya, boleh. Kalau sudah dipakai di narasi, jangan dipakai lagi di lampiran. Jadi lampiran tidak ada foto ya nggak apa-apa, sudah lengkap kok di sini ya. Jadi naskah asli. Kemudian kalau adik-adik membuat link, misalnya ada link video, maka di tabel ini bukti fisik, tuliskan linknya aja, tempelkan linknya di sini, ya, tempelkan linknya yang biru itu. Kemudian di lampiran juga harus ada linknya, ya lampiran aslinya. Oke, jadi lampiran per kegiatan. Ada pertanyaan? Oke, sudah paham ya, bisa membayangkan ya, bisa membayangkan. Kemudian juga nanti tadi kata pengantar juga bisa. Terus di dalam membuat daftar membuat laporan aksi, laporan aktualisasi adik-adik supaya mempercantik itu boleh juga menggunakan watermark. Watermark itu yang berhalaman-halaman lembut itu, tetapi watermarknya yang sesuai dengan isu kita. Misalnya isunya adalah tentang tentang TBC ya atau kontrasepsi atau apa, nanti watermarknya itu yang lembut saja, yang lembut warnanya supaya tulisan yang kita kan setiap halaman ada watermark itu. Nah itu supaya tetap jelas dibaca ya, jangan terlalu tajam ya, kecil-kecil saja nggak apa-apa tuh kalau mau menggunakan watermark, karena modelnya nanti seperti majalah supaya cantik penampilannya. Oke, saya kira cukup sampai di sini aja. Untuk lembar pengesahan, lembar persetujuan laporan belum saya kasih dulu, serius saja dulu, ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya silakan. Untuk kegiatannya perlu Kak ambil video? Boleh, ya. Jadi nanti pada saat kalau di video silakan, nanti pada saat
pemaparan kan ada pemutaran video. Silahkan masa terutama di samping video asli yang kita kan ada yang membuat video memang ya video tutorial itu ya harus dibikin kemudian pada saat pelaksanaan kebetulan waktu edukasi atau apa pelaksanaan di video boleh ya boleh jadi supaya lebih meyakinkan bahwa kita melakukan aktualisasi gitu ya. Saya kira cukup ya. Mohon maaf selama ini Bude tegas gitu, tapi alhamdulillah akhirnya ya semua pengujinya mengakui bahwa runtun tidak banyak dirubah gitu ya. Terima kasih ya. Oke. Selamat melakukan aktualisasinya. Terima kasih atas antusiasnya dan melakukan itu dan doa Bude semoga bisa selesai dan ikutin aja nanti sistematika penulisannya. Pokoknya ikutin saja itu, dicontoh juga enggak apa-apa. Ya, sukses selalu. Mudah-mudahan ketemu di Parigi. Ya, cukup ya. Budi mau masuk di kelas lain, ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Santi Santium. Semangat selalu. Kemudian ya kalau ada apa-apa selalu di grup ya. Bertanya apapun di grup. Di grup tetap digunakan setelah proses. Misalnya tanya apa saja di grup aman. Ya. Oke. Nah, yuk kita live sama-sama aja karena penjaga rumahnya juga sudah keluar. Yuk, dadah. Ya.